Bagaimana ini Pak potret perjalanan divisi logistik di tahun Pesta Demokrasi Bapak? Pengelolaan logistik ini khususnya di pemilu dari segi waktu sangat jauh berbeda dengan pemilu 2019. Itu betul-betul bekerja dan bersama-sama bersatu padu ya. Naik perahu yang kecil kemudian gelombangnya besar. Nyawa ini taruhannya. Memang apa sih Pak sebenarnya yang masih dikerjakan Pak setelah pemilu dan pilkada ini Pak? Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih sehat selalu. Teman pemilih, hari ini podcast ulang tahun yang ketiga. Terima kasih loh teman pemilih yang sudah membersamai kami semua selama 3 tahun ini, khususnya di tahun 2024 ini ya teman pemilih. Karena di tahun ini sepanjang tahun kita melalui proses Pesta Demokrasi ini teman pemilih, ada pemilu dan pilkada. Nah, bertepatan dengan ulang tahun kita yang ketiga di studio podcast KPRI, kita sudah kedatangan guest star, special guest, Ketua Divisi Perencanaan Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik, Bapak Yulianto Sudrajat. Sapa-sapa dulu Bapak, teman pemilih. Halo teman pemilih. Baik, Ya. apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini adalah kali pertama saya nge-host dengan guest star Pak Yulianto Sudrajat. Merupakan suatu kehormatan untuk saya Bapak. Terima kasih sudah bersedia hadir Bapak. Pak, di tahun 2024 ini kita ada 2 kali pemilihan begitu Pak. Pesta demokrasi besar Pak. Nah, bagaimana ini Pak potret perjalanan divisi logistik di tahun Pesta Demokrasi Bapak? Ya, tentu ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Mengawal proses khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan khususnya untuk pemungutan dan penghitungan suara ini adalah logistik. Jadi logistik ini adalah sebuah proses yang panjang juga dari proses perencanaan untuk memetakan kebutuhannya, berapa sih yang harus kita penuhi untuk seluruh item-item logistik yang ada. Karena kita harus berbasiskan satu jumlah pemilihnya, berikutnya jumlah TPS-nya. Jadi proses logistik itu dalam aspek perencanaannya tentu harus menunggu kapan ditetapkannya daftar pemilih tetap terlebih dahulu. Baik. Berikutnya juga akan ketemu jumlah TPS-nya. Itulah bagian dari basis data untuk memenuhi kebutuhan logistik. Tentu itu bagian dari aspek perencanaan sehingga nanti kita akan masuk ke proses pengadaannya. Berikutnya dari proses pengadaannya, berikutnya masuk ke seluruh tata kelolanya. Tata kelola logistik ini tentu tidak mudah karena item-itemnya kan sangat banyak. Yeah. Dari proses misalnya kotak, bilik, tinta, segel, surat suara. Kalau pemilu surat suaranya ada 5 jenis surat suara ya. Yeah. Berikutnya formulir. Formulir pun juga banyak sekali berlembar-lembar karena di situ menampilkan formulir untuk perolehan suara partai politik, juga di dalamnya ada calon-calonnya. Kemudian formulir untuk paslon presiden dan wakil presiden, formulir untuk pemilihan DPD yang berisi juga nama-nama calon anggota DPD, belum lagi untuk pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi banyaknya item tersebut menuntut dalam hal perencanaan logistik itu harus teliti, harus cermat. Jadi prinsipnya untuk tata kelola logistik ini kan harus tepat jumlahnya, tidak boleh kurang nanti di TPS itu logistiknya. Kemudian tepat jenisnya, jenis logistiknya. Kemudian tepat waktunya dalam hal pengirimannya. Jadi sebenarnya pengelolaan logistik ini harus sangat presisi agar tidak menimbulkan semacam problem-problem ketika pemungutan dan penghitungan suara. Jadi banyak aspek yang harus dipersiapkan, banyak kecermatan dan ketelitian yang harus dilakukan. Berikutnya juga ketepatan waktunya.
tentu butuh perencanaan, butuh timeline, dan butuh kerja keras agar aspek-aspek yang saya sampaikan tadi betul-betul tercapai dan tidak mengganggu hari H pemungutan suara. Karena kan pemilu ini kan serentak ya, di hari dan tanggal sama, termasuk juga pilkada, begitu. Ya. Baik Pak. Berarti mungkin teman-teman pemilih yang baru ada pengalaman kepemiluan begitu ya Pak. Mungkin di benak mereka itu cuma cetak surat suara, padahal nggak sesimpel itu teman pemilih. Butuh tata kelola yang besar, yang bagus begitu ya Pak ya, supaya tepat itu tadi. Baik Pak, pasti dalam 1 tahun perjalanan pemilu dan pilkada ini Pak, pasti ada berbagai momen ya Pak ya. Nah, apa kira-kira momen yang paling menegangkan Pak? Iya, pasti momen yang paling menegangkan satu, untuk aspek pengelolaan logistik ini, khususnya di pemilu, dari segi waktu sangat jauh berbeda dengan pemilu 2019. Kalau di pemilu 2019 karena terkait dengan masa kampanye. Tantangannya waktu ya Pak? Iya, karena pengelolaan logistik ini titik beratnya lebih banyak di habis penetapan paslon ya. Kemudian masuk masa kampanye. Disitulah ruang untuk menata kelola logistik karena surat suara, formulir itu dicetak setelah menunggu penetapan paslon terlebih dahulu. Itu singkat banget loh Pak waktunya. Nah, untuk yang 2024 kemarin masa kampanyenya hanya 75 hari. Kemudian ada skema waktu lagi seiring dengan terbitnya Perpu ditambah 25 hari untuk mempersiapkan tata kelola logistiknya dan pengadaannya. Maka kemarin hanya praktis punya waktu 100 hari untuk pengadaan dan tata kelola logistiknya. Berbeda dengan pemilu 2019 di mana masa kampanyenya waktu itu sekitar 6 bulan. Jadi waktu inilah yang betul-betul menekan penyelenggara khususnya KPU RI untuk dalam hal tata kelola logistiknya. Tapi berkat kami merencanakan dengan baik, kemudian konsolidasi yang baik, kemudian juga terus-menerus kami lakukan bimbingan teknis ya kepada jajaran di provinsi dan kabupaten kota tentang tata kelola logistik, itu membuat rentang kendali konsolidasi kami juga relatif tertangani dengan baik. Bahkan yang masih saya ingat, kita mensimulasikan ya Pak. Simulasi selama ini kan identik dengan simulasi pemungutan dan penghitungan suara, simulasi rekapitulasi. Tetapi di pemilu 2024 ini kami membuat simulasi tentang tata kelola logistik. Itu untuk memastikan bahwa ada standarisasi. Dan kami menerbitkan beberapa juknis ya tentang tata kelola logistik ini agar setiap provinsi, kabupaten, kota itu sesuai memperlakukan logistik atau tata kelola logistik ini dengan standar operasional prosedur yang sama. Itu ya. Jadi ini membuat rentang kendali kami akan lebih mudah dengan menerbitkan regulasi-regulasi terkait dengan tata kelola logistik ini agar standar semua dalam menangani logistik ini, dari mulai aspek pengadaannya, kemudian mulai sortir, kemudian packing sampai distribusi harus dipetakan terlebih dahulu, jaraknya, daya tempuhnya, kemudian armadanya, itu karena kami berhitung dengan waktu. Betul Pak. Waktulah yang menekan kami, itu ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya membuat spot jantung terus karena tiap hari kami harus berhitung waktu mundur ya, waktu mundur, dan puji syukur alhamdulillah ya. Semua berjalan dengan baik dan logistik bisa terkirim tepat waktu dan pemilu serentak 2024 bisa terselenggara tepat waktu di hari dan tanggal yang sama. Tentu ini dukungan semua pihak. Waktu distribusi kami dibantu all out oleh TNI, Polri, begitu ya, Kementerian Perhubungan, kemudian pemerintah daerah setempat yang membantu gotong royong semuanya. Tentu ini kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, utamanya dalam hal distribusi logistik, sehingga daerah-daerah yang terluar, terpencil, terdalam itu bisa terdistribusi dan logistik bisa tepat waktu, dan KPU akhirnya bisa melayani hak pilih seluruh warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, termasuk di dalamnya juga
warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ada 128 perwakilan yang harus kami layani logistiknya untuk pemungutan dan penghitungan suaranya di luar negeri. Gitu. Dari 6 bulan di 2019, kemudian dipersingkat menjadi 100 hari persiapan di 2024, dan tidak hanya di dalam negeri begitu ya Pak ya, tidak hanya nasional dan juga keluar negeri. Luar biasa sekali Bapak. Baik, kalau tadi momen menegangkan, kalau sekarang ada nggak Pak momen mengharukan Pak? Iya pastilah. KPU ini kan sebagai penanggung jawab pemilu, penanggung jawab akhir pemilu dan pilkada ya. Termasuk di dalamnya bagaimana memastikan kalau tanggung jawab di divisi kami adalah logistik ya, memastikan seluruh perangkat yang dari provinsi kemudian dari kabupaten kota itu betul-betul bekerja dan bersama-sama bersatu padu ya, untuk memastikan seluruh regulasi standar operasi prosedur itu berjalan dengan baik. Pun demikian KPU tidak bisa bekerja sendirian, persis yang saya sampaikan tadi. Yang mengharukan ketika kami dikirimin video-video, dikirim foto-foto teman-teman yang ada di daerah ya. Termasuk juga kami menyaksikan tayangan-tayangan dari media, baik itu media online maupun media televisi. Betapa beratnya kawan-kawan kami yang ada di daerah-daerah pedalaman ya. Bahkan ada yang berjalan sampai 3 hari 3 malam. Untuk distribusi ya Pak? Mendistribusikan logistik berjalan. Melewati hutan, kemudian menyeberang sungai. Kemudian begitu kompaknya kawan-kawan yang di daerah dengan stakeholder yang ada. Belum lagi situasi-situasi medan sulit ya, daerah-daerah yang rawan seperti di Papua gitu ya. Itu artinya ada situasi-situasi yang tidak mudah sebenarnya dalam hal pemilu ini. Karena Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas dan sampai Pulau Rote, daerah kepulauan-kepulauan. Bagaimana teman-teman yang ada di daerah-daerah kepulauan berhadapan dengan gelombang-gelombang yang besar. Saya dikirimin fotonya ketika waktu itu beliau-beliau bersama dengan TNI, bersama dengan polisi, naik perahu yang kecil, kemudian gelombangnya besar. Nyawa ini taruhannya begitu ya. Tetapi inilah kebanggaan kita, bangsa Indonesia ya, bahwa tanggung jawab pemilu tidaklah hanya di KPU, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, semua bergotong royong, dan inilah hakikatnya jati diri bangsa Indonesia. Betul Pak. Yaitu gotong royong, karena saripati Pancasila itu adalah gotong royong, dan itu tercermin di dalam pemilu, tercermin di dalam bagaimana suksesnya pemilu maupun pilkada ini didukung oleh semua pihak. Paling mengharukan lagi adalah di TPS. Di TPS Pak? Iya, di TPS itu, masyarakat guyup rukun. Benar-benar ya, pesta demokrasi ya Pak ya? Saling berkumpul bersama begitu ya, membuat TPS bersama-sama. Tidak ada lagi yang namanya perpecahan-perpecahan menjelang hari ya. Momen silaturahmi. Berbeda pendapat apapun di desa-desa saya lihat sendiri itu mereka guyup rukun. Saya kan juga dari desa, Mbak Nona ya. Itu kalau menyaksikan ketika kami monitoring pembuatan TPS, betapa mereka bergembira juga ketika proses membuat TPS, menempati rumah-rumah warga yang kebetulan rumahnya besar, yang kebetulan punya joglo begitu ya, rumah limasan, kemudian ibu-ibu memasak untuk konsumsinya para anggota KPPS. Itu luar biasa menurut kami, dan inilah adalah keunggulan ataupun keunikan bangsa Indonesia, sekaligus bagian dari mereka bergembira karena bisa menyalurkan hak politiknya secara langsung, gitu ya. Saya rasa ini terus harus kita jaga ya, kita jaga modal kuat kita, karena bangsa Indonesia jati dirinya adalah bergotong royong. Ini agenda besar dan masyarakat penuh kegembiraan ketika menyambut pemilu, dan
menggunakan hak pilihnya. Jadi pemilu itu bukan hanya sekedar proses mencoblos saja ya Pak ya, tapi lebih dari itu ajang untuk exercising apa ya, pilar apa, demokrasi, pesta rakyat begitu, untuk merekatkan lagi antar apa namanya, semangat kebersamaan antar bangsa Ya, begitu. saya memaknainya lebih dari sekedar menggunakan hak pilih ya. Betul Pak. Tetapi ada proses interaksi yang begitu kuat di dalam masyarakat. Bahkan masyarakat sudah sangat dewasa ketika berbeda pilihan pun tidak pernah ada bentrokan di Iya. TPS itu. Kondusif ya Pak pemilu Iya, kita. mayoritas kondusif. Kondusif. Oh iya, mereka berbondong-bondong bahkan ketika COVID 2020 ya, COVID-19 Ya, 2020. Pilkada 2020. Pilkada Pilkada 2020. 2020. Hampir mayoritas pemilih, hampir semua mayoritas sebagian besar pemilih datang sesuai dengan jadwal kehadiran. Sehingga tidak ada penumpukan yang ada di TPS yang waktu itu Luar dikhawatirkan biasa. menimbulkan klaster baru karena adanya pilkada itu. Tetapi semua berjalan Tertangani baik ya, ya, Pak. dan tidak ada klaster baru waktu itu. Bahkan partisipasinya meningkat ya Keren. di Pilkada 2020 walaupun di dalam situasi pandemi Situasi COVID-19. pandemi. Itu bagian dari hikmah terbesar menurut saya. Itu capaian Iya. Pak, betul, itu capaian. Iya, itu. Baik, Pak, kalau tadi sudah ada momen menegangkan dan momen mengharukan, kalau sekarang momen membanggakan, momen paling membanggakan Pak di tahun 2024 ini Pak. Iya, tentu kami merasa bangga, khususnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pemilu dan pilkada di tahun yang sama, begitu ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya ada riak-riak, saya rasa itu wajar ya, tetapi tidak mengganggu eskalasi secara nasional. Iya. Ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia cukup dewasa dalam berpolitik. Iya. Begitu. Ini tentu bahkan di tahun yang sama tentu ini tidak mudah juga bagi penyelenggara pemilu. Bebannya numpuk di tahun yang sama. Tapi alhamdulillah secara umum KPU bisa menyelenggarakan pemilu tepat waktu semuanya. Baik pemilunya maupun pilkadanya. Iya. Ini tentu kami apresiasi kepada seluruh pihak, terutama kawan-kawan saya yang ada di provinsi, kabupaten, kota, Iya. badan ad hoc PPK, PPS sampai KPPS sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu berhasil melaksanakan pemilu dan pilkada. Parameternya apa? Terlantiknya presiden dan wakil presiden, anggota Setuju, Pak. DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan berlangsung dengan aman, berlangsung dengan damai. Iya. Kami bangga dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia juga bangga bahwa bangsa Indonesia di tahun 2024 membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menghargai perbedaan Iya. dan pemilunya terselenggara secara demokratis. Luar biasa, Pak Yulianto Sudrajat dan teman pemilih, jangan kemana-mana karena kita masih ada segmen berikutnya. Tetap stay tune di podcast KPU RI. Teman pemilih, masih bersama saya Nona Evita, host podcast KPRI. Teman pemilih, terima kasih masih setia bergabung. Jangan lupa teman pemilih untuk subscribe, komen, like, dan share podcast KPRI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Di studio podcast KPRI, teman pemilih masih bersama Bapak Yulianto Sudrajat. Tadi di segmen pertama kita sudah berbicara mengenai potret perjalanan divisi logistik di tahun pemilu dan pilkada ini tahun 2024. Di segmen kedua ini kita akan membahas pertanyaan yang sering ditanyakan teman pemilih ini Bapak. Nah, jadi mungkin orang-orang taunya Pak, kalau KPU itu selesai setelah pemilu dan pilkada kerjaannya selesai, nggak ada kerjaan begitu Pak. Memang apa sih Pak sebenarnya yang masih dikerjakan Pak setelah pemilu dan pilkada ini Pak? Ya, ini harus juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat ya, kepada teman pemilih, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pun juga mandat KPU salah satunya adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Itu setelah pasca pemilu maupun pilkada. Ya. Jadi ada kewajiban KPU untuk terus memutakhirkan data pemilih ini demi keakuratan ketika menjelang tahapan pemilu ataupun pilkada sudah masuk. Jadi ada proses updating terus untuk data pemilih itu tersebut. Maka sebutannya untuk memutakhirkan daftar pemilih secara berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi KPU punya peranan penting dalam rangka untuk mengedukasi kepada pemilih, utamanya dalam rangka untuk pemahaman terkait dengan demokrasi yang endingnya adalah untuk memperkuat partisipasi, memperkokoh partisipasi masyarakat, sekaligus mempunyai peranan penting tidak hanya sekedar sosialisasi, tetapi ada yang lebih dalam lagi yaitu soal edukasinya, yang tujuannya tentu adalah membangun partisipasi terus-menerus sehingga demokrasi ini semakin lama semakin menjadi lebih baik lah di negeri ini, itu utamanya begitu. Juga di samping itu juga fungsi untuk melakukan penggantian antar waktu ya, itu kan juga tercantum di dalam mandat undang-undang. Pun begitu juga banyak hal yang bisa dilakukan oleh KPU untuk terus berkontribusi walaupun sudah pasca pemilu maupun pilkada. Di antaranya kemarin yang sudah kita launching bersama adalah untuk satu peta data pemilu. Jadi KPU sudah menghimpun seluruh resources data-data hasil pemilu maupun pilkada dalam satu peta data pemilu. Jadi masyarakat bisa mengakses langsung tentang data-data pemilu di KPU melalui websitenya KPU ya. Jadi ini adalah peran yang sangat penting, sangat strategis di mana KPU ini kan banyak sekali data ya, data dari pemilu ke pemilu begitu ya, kemudian data apapun, data perolehan suara, daftar pemilih dan lain sebagainya, data partai politik dan sebagainya, itu kemudian kami himpun dalam satu peta data pemilu, dan saya rasa ini cukup signifikan ya dalam rangka untuk keterbukaan informasi publik, kemudian melayani masyarakat ketika membutuhkan data tersebut untuk riset, untuk penelitian dan sebagainya. Banyak yang terus bisa kami kembangkan, di samping juga tentu kami peningkatan sumber daya manusianya juga kan, di tengah-tengah pasca pemilu maupun pilkada. Artinya bahkan pemilu pun dilaksanakan kalau di dalam Undang-Undang Nomor 7 kan 20 bulan sebelum hari untuk tahapannya. Jadi ada butuh persiapan terus sekaligus memutakhirkan data-data tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi intinya peran KPU masih cukup penting dalam rangka untuk satu pendidikan pemilih, kemudian memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan, kemudian menghimpun mengresources data pemilu, pergantian antar waktu gitu ya. Itu terus diprogram oleh KPU, direncanakan oleh KPU agar semuanya berfungsi secara maksimal dan mampu memenuhi kebutuhan publik dan berkontribusi lebih bagi publik lah terkait dengan apa yang mesti dilakukan ketika pasca pemilu maupun pilkada. Berarti masih ada yang dikerjakan ya Pak ya. Iya. Dan berarti praktis ini kita cuma kosong 2 tahun ya Pak, karena 2027 kan kita harus mempersiapkan tahapan lagi nih. Iya, jelang pasti. 2029 Iya gitu. pasti, karena 20 bulan sebelum hari H pemungutan suara itu tahapan sudah dimulai. Tentu harus ada persiapan-persiapan juga terkait dengan memasuki tahapan. Dan saat ini KPU juga terus melaksanakan evaluasi juga kan, baik evaluasi pemilunya, kemudian juga sebentar lagi nanti setelah pasca PHPU juga evaluasi untuk pilkadanya. Evaluasi ini juga salah satu kewajiban juga yang dimandatkan undang-undang, agar kami mengetahui titik-titik mana yang akan dijadikan rekomendasikan untuk perbaikan pemilu dan pilkada ke depan. Baik, Pak, ini kan podcast KPRI sudah memasuki usianya yang ketiga, Pak. Kalau bayi itu berarti masih masuk 1000 hari masa emas kehidupan, Pak. Mungkin mohon wejangannya ini, Pak, untuk podcast KPRI di usianya yang ketiga, Pak. Iya, tentu kami mengucapkan selamat terlebih dahulu ya. Ini buat tim podcastnya KPU Republik Indonesia ini sudah 3 tahun. Tentu kami mengamati terus dari mulai tahun pertama, tahun kedua sampai hari ini tahun ketiga. Cukup progresif lah, artinya cukup menampilkan banyak narasumber juga, terus kemudian respon dari masyarakat terkait dengan podcast juga kami memantau juga, alhamdulillah responnya positif.
narasumbernya juga bervariatif begitu ya, yang pada akhirnya ini menjadi juga rujukan untuk informasi-informasi kepemiluan sekaligus sebagai media sosialisasi ya kepada masyarakat. Nah, tentu dalam usia yang 3 tahun ini kan masih usia pertumbuhan ya. Iya Pak. Banyak hal yang harus terus dilakukan dan dikembangkan oleh tim sehingga ke depan ini betul-betul podcastnya menjadi rujukan gitu ya, dan dinanti-nanti oleh publik karena kehadiran narasumbernya begitu ya. Sebenarnya narasumbernya tidak harus dari KPU RI atau dari Jakarta ya, nasional. Teman-teman kan kadang sering koordinasi juga di Jakarta, rakor-rakor dan sebagainya. Ada kalanya kita undang lah. Nah, makanya pada kesempatan forum ini kami juga teman-teman KPU provinsi bahkan KPU kabupaten kota kalau pas menghadiri undangan rapat koordinasi silahkan mampir ke podcastnya KPU Republik Indonesia. Itu ini akan menambah banyak wacana, menambah banyak pengetahuan bagi pemirsa semuanya. Berbagi pengalaman setidaknya ya, bagaimana pengalaman KPU di kabupaten, bagaimana pengalaman di KPU provinsi, ini akan memperkaya media kita ini, podcast ini kepada publik, kepada masyarakat sehingga ada banyak perspektif baik dari penyelenggara tingkat nasional seperti KPU RI ini dengan kawan-kawan yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Yang jelas variasi ide-ide dan gagasan untuk dituangkan dalam podcast ini harus lebih menantang lah ya, karena di usia pertumbuhan sehingga ibaratnya seorang anak 3 tahun menuju 4 tahunnya nanti menuju PAUD-nya itu sudah cerdas lah, sudah pintar, sudah cerdas dan menarik tentunya. Siap Bapak. Iya, menarik untuk bikin orang gemes lah kalau anak-anak ya. Usia 4 tahun itu masuk PAUD itu bikin orang gemes, bikin nyubit gitu-gitu ya. saya mengibaratkan begitu ya. Jangan dicubit itu memilih podcast. Maka penting sekali bagi pertumbuhan karena bisa begitu ya. Saya rasa itu saja sih. Baik. Pendapat saya. Terima kasih Bapak. Mungkin teman pemilih itu tadi pesan kunci dari Pak Yulianto Sudrajat agar podcast KPRI menjadi rujukan yang utama dan pertama begitu untuk informasi seputar kepemiluan. Nah, teman pemilih mungkin ada saran mau bahas apa nih nanti podcast kedepannya juga bisa ditulis di kolom komentar ya teman pemilih. Baik, kita sudah ada di akhir sesi. Pak Yulianto Sudrajat, terima kasih Pak Derajat sudah bersedia hadir dan memberikan informasi-informasi menarik seputar divisi logistik Bapak, dan terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah membersamai kami semua. Tetap sehat semuanya teman pemilih dan jangan lupa tetap menonton ya podcast di edisi-edisi selanjutnya. Podcast KPRI Terdepan Bicara Kepemiluan. Sampai jumpa teman pemilih. Terima kasih Pak Derajat. Sama-sama Mbak Nona, sama-sama. Iya.